kami merasa tuntutan kami belum dipenuhi. Contoh yang paling krusial kami ingin dorong adalah tim investigasi independen untuk korban kekerasan aparat selama sepekan terakhir. Gini, kami tidak berharap aparat itu fokus kepada pencarian makar. Ya udahlah, kalau makar silakan kerja-kerja bin Mbak Intel Kambais untuk mencari siapa makar. Jujur kami geng Solo, geng Ijo, geng Coklat, kami nggak ngaruh, nggak peduli gitu. Kami peduli soal 10 teman kami yang meninggal di tangan negara, 3.000 teman kami masih ditahan oleh polisi, Del Pedro, Direktur Lokataru ditahan polisi, teman-teman kami 8 orang masih hilang entah kemana. Itu kami pedulikan. Dan dengan cara apa kami mewujudkan keadilan korban? Tim investigasi independen. Karena kalau independen, jadinya kayak di Bandung, Mas. Unpas sama Unisba dengan air mata, polisi bilang, itu mah kena angin kali. Kan konyol gitu. Itu yang kami rasakan, Mas. Yang paling urgent adalah kita ngomongin soal keselamatan warga sipil. Negara sudah seharusnya menjamin keselamatan dan rasa aman untuk warga sipil. Salah satu kami inginkan adalah bebaskan seluruh demonstran yang ditahan oleh kepolisian tanpa syarat, tanpa bergen, tanpa daya tawar, tanpa diotak-atik dan lain sebagainya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat urgen saat ini untuk menciptakan rasa damai di masyarakat. Dan itu yang dikatakan oleh mahasiswa ini. Dia tidak peduli geng Solo, geng Coklat, ataupun geng abu-abu sekalipun dia tidak peduli. Atau masalah makar pun dia tidak peduli. Yang dipedulikannya adalah ada 3.000 orang yang ditawan. Menurut klaim dari mahasiswa adalah teman-teman dia. Kemudian ada korban-korban jiwa yang berjatuhan setelah pengemudi ojol dilindas oleh rantis. Yang dipedulikannya itu sekarang. Dan lebih daripada itu, sebenarnya yang lebih dia pedulikan sama dengan pemerintah yang menginginkan perdamaian, kedamaian warga setelah pasca demo ini, supaya tidak ada lagi terjadi rusuh di negara kita ini. Tapi kan ada syarat yang diminta oleh mahasiswa ini, bentuk tim independen, kemudian bebaskan teman-teman dia, 3.000 lebih yang ditahan oleh pihak kepolisian. Apakah tuntutan mereka ini sekarang ini salah? Atau apakah polisi dalam hal ini yang salah? Kan bagi kami, karena pun sampai saat ini banyak kawan-kawan kami masih ditahan, Mbak. Artinya, atau apakah mahasiswa tidak percaya kepada kepolisian yang mengklaim bahwa yang ditangkap mereka itu adalah perusuh? Bukan. Mahasiswa bukan tidak percaya kepada kepolisian yang berwenang menetapkan siapa perusuh dan siapa yang tidak perusuh. Mereka cuma meragukan. Kenapa saya katakan mereka cuma meragukan? Karena mereka meminta tim independen. Artinya ragu, bukan tidak percaya. Patut kita bedakan, kalau mereka meminta membentuk tim independen yang juga mungkin termasuk kepolisian di situ, nantinya mereka akan percaya full bahwa teman-teman mereka itu adalah perusuh yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka salah meragukan hal ini? Kalau menurut saya mereka tidak salah juga meragukan hal ini. Mereka yang ada di lapangan, mereka lah yang tahu situasinya. Kalau mereka tidak salah, berarti polisi atau pemerintah yang salah. Kalau demonstran saya yakin pasti akan dilepaskan, tetapi kalau perusuh rasanya kan harus diproses secara hukum begitu. Yang jelas. Ya, benar juga. Kalau perusuh, ya harus diproses secara hukum. Namun, apakah kita tidak lari dari masalah sebenarnya? Ketika kita membicarakan demonstrasi, itu bukan lagi kita membicarakan elit mana yang bermain, tapi kita zoom out bahwa di sini kelompoknya itu cuma ada 2. Warga. Jadi jangan fokus ke masalah penyusup, jangan fokus ke masalah korban, tapi nggak perlu sibuk mencari faksi mana. Dan dari penanganan demonstrasi Anda lihat pihak kepolisian tidak menjalankan perannya dengan baik, begitu? Saya tuh pengen mengajak teman-teman di sini ngelihat demonstrasi ini, ngelihat gerakan massa ini sebagai sesuatu yang kelompoknya tuh hanya 2, warga dan negara. Jangan sampai warga versus warga, gitu kan? Saya tidak menangkis ya bahwa sampai sekarang itu masih ada polisi yang terdepan yang berbuat brutal dalam rangka pembubaran gitu ya. Nah, penasihat Kapolri pun mengatakan dan tidak memungkiri bahwasanya memang ada polisi yang brutal untuk membubarkan massa. Artinya, kalau kita lihat secara institusi, itu adalah perbuatan oknum, itu adalah semacam kecelakaan. Ada yang bertanggung jawab, tapi bukan pihak kepolisian, tapi oknum kepolisian tersebut. Tentu harus ditindak juga, dan sudah terjadi penindakan kemarin. Ada yang melindas itu sudah dihukum. Namun, pertanyaannya, kenapa mahasiswa masih menuntut tim independen? Kan jawabannya ke situ juga. Karena kepolisian itu adalah instansi yang sangat besar, dan di situ ada oknum-oknum yang kata Pak Arianto itu bisa berbuat nakal. Bukankah bisa jadi itu yang 3.000 itu yang ditangkap oleh pihak kepolisian itu adalah korban salah tangkap akibat perbuatan oknum nakal? Pertanyaan kita, kenapa sebesar itu? Ya bisa besar, kecelakaan itu bisa besar, bisa juga kecil. Dan benar yang dikatakan mahasiswa tadi itu, fokus kita itu apa sekarang?
Fokus kita ini adalah sekarang menciptakan kedamaian pasca demonstrasi. Sangat sederhana. Untuk menciptakan perdamaian, menurut mahasiswa, bebaskan teman mereka. Kalau menurut kepolisian, justru mereka mengamankan para perusuh yang akan merusak perdamaian. Kan begitu logikanya. Nah, kalau ini tidak dibebaskan, kan ini timbul ketegangan. Timbul ketegangan antara mahasiswa dengan aparat polisi lagi. Kalau kemarin antara mahasiswa dengan DPR. Itu hanya tegang-tegang biasa, belum ada kerusuhan. Tapi begitu ada pemantiknya, sebuah solidaritas kepada pengemudi ojol. Apa yang terjadi? Kerusuhan di mana-mana. Ini juga bisa terjadi, itulah yang ditakutkan oleh mahasiswa yang pertama berbicara tadi. Takut dia ini akan menjadi sumber solidaritas baru. Masih ditawannya teman-teman mereka yang menurut mereka tidak bersalah, yang menurut mahasiswa tidak bersalah, menurut polisi itu bersalah. Mahasiswa meminta pembentukan tim independen agar mereka tidak menuntut lagi pembebasan mahasiswa yang ditahan oleh pihak kepolisian. Kan sangat sederhana. Kalau satu pengemudi ojol yang tewas membuat Indonesia ini bergolak, bagaimana dengan solidaritas kepada 3.000 orang yang ditahan? Itu kata mahasiswa tersebut. Dan kalau aparat tidak membebaskan keseluruhan yang 3.000 ini, tuntutan mahasiswa ini sekarang kan menuntut begitu saja. Sama dengan mereka menuntut di DPR kemarin. Dia tuntut-tuntut terus, nggak didengarkan. Kami kecewa juga. Kenapa justru anggota parlemen kita, wakil rakyat kita, baru mau menemui masyarakatnya, menemui konstituennya ketika misalkan sudah ada korban jiwa yang berjatuhan di lapangan. Itulah yang kami sayangkan sebetulnya. Itu yang terjadi kemarin di DPR. Sekarang tuntutan mahasiswa itu kan kepada aparat keamanan. Pertanyaan kita, apa tidak sebaiknya aparat keamanan ataupun pemerintah bentuk sekarang tim independen yang dituntut oleh mahasiswa tersebut? Atau bebaskan keseluruhannya dulu. Bebaskan sesuai dengan tuntutan mahasiswa itu. Agar tidak terjadi lagi seperti di DPR. Nanti takutnya, karena ada aparat besar, ini kan banyak oknum yang bermain juga di situ. Seperti ya blunder kemarin kecelakaan itu adalah blunder, itu adalah kecelakaan. Bisa jadi nanti yang 3.000 ditangkap, kemudian tiba-tiba ada yang meninggal. Bukan karena di kekerasan aparat, tapi meninggal begitu saja, jatuh misalnya. Kemudian dianggap itu adalah kekerasan aparat. Apakah itu tidak akan menjadi pemicu lagi kerusuhan yang baru? Dalam istilah hukum ada pepatah yang mengatakan lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini cocok juga diletakkan dalam posisi sekarang. Bisa jadi itu hanya anak-anak muda yang iseng, yang ikut dalam kerusuhan. Kan begitu di publik melihatnya. Apakah tidak sebaiknya ada keputusan dari pemimpin nasional ini? Sedangkan ada orang korupsi. Korupsi saja bisa diberikan amnesti. Apakah tidak bisa juga diberikan amnesti atau apapun ceritanya kepada yang ditawan itu? Sebab kasihan, itu banyak yang sebenarnya yang ikut-ikutan saja. Dan kalau kita cermati, tak ada keinginan mereka untuk makar seperti yang dituduhkan oleh Presiden Prabowo. Karena ini bisa ditarik kemana-mana saja. Kalau formula yang ingin saya tawarkan, begini saja kawan-kawan. Tuntutan mahasiswa, bebaskan semua mahasiswa itu, semua perusuh itu. Itu formula 1, bebaskan dulu. Kemudian bentuk tim independen. Baru selidiki betul siapa yang salah, siapa yang benar. Yang penting, kalau sudah diberikan, sudah dikabulkan tuntutan dari mahasiswa itu, bercermin dari tuntutan mereka ke DPR kemarin mengenai tunjangan, kalau seandainya kemarin itu, sebelum-sebelumnya, dikabulkan oleh DPR, apakah ada terjadi kerusuhan-kerusuhan seperti kemarin? Tidak. Begitu juga sekarang. Tuntutannya mereka sederhana, tuntutan mereka logis. Jangan nanti tuntutan ini, karena tidak maunya surut ansur pemerintah, terjadi lagi kerusuhan yang baru dengan persoalan yang baru. Mungkin kita harus belajar dari sejarah. Sejarahnya baru beberapa hari kemarin kan? Terima kasih. Itu yang bisa kita sarankan.